Find the real me. So let's go, seize the feeling. Nah, siapa yang tahu kita belajar apa? Kan Ibu sudah jelaskan kita belajar apa sekarang? Sistem organisasi kehidupan. Nah, betul. Siapa yang sudah belajar? Sudah. Sally kok diam? Belum sempat lagi, Bu. Kenapa belum sempat? Kemarin adik mengajak main game. Terus? Nggak ada, Bu, main TikTok, Bu. Wah, main TikTok Sally. Apa akunnya tuh? Untuk anak-anak Ibu, kalian boleh main TikTok, tapi jangan terlalu sering ya. Kalian harus imbangi belajar sama main TikTok. Dan TikToknya tuh jangan sembarang ambil konten ya. Iya, Bu. Jadi kita belajar apa sekarang? Sistem organisasi kehidupan. Jadi kita akan belajar sistem organisasi kehidupan. Jadi sistem itu adalah unit. Jadi unit pembentuk dari organisasi atau kehidupan. Jadi tubuh kita ini terbentuk atas organisasi kehidupan. Jadi kita pada pertemuan ini akan menjelaskan itu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita itu adalah hierarkinya. Hierarki. Siapa tahu hierarki itu apa? Tingkatan, Bu. Betul. Jadi tingkatan. Tangga juga bisa, Bu. Iya, betul. Jadi dari jenjang terendah sampai ke tinggi. Sama kita kan kalau naik jenjang tuh kalau naik dari bawah dulu kan sampai ke tinggi. Jadi dari sel sampai organisasi nanti kita jelaskan ya. Iya, Bu. Kemudian menjelaskan sistem organisasi kehidupan. Siapa tahu apa itu sistem organisasi kehidupan? Itu Tadi udah Ibu jelaskan tadi loh. Bu, penyusun kehidupan. Betul. Masa lupa? Sudah Ibu jelaskan tadi apa Tadi itu? ganggu, Bu. Tadi nggak boleh gitu. Ya, Bu. Udah ya baik Sali. Jadi nanti Ibu akan jelaskan apa itu sistem organisasi kehidupan. Kemudian Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Kemudian Ibu akan beri kalian LKS. Itu akan menguji pemahaman kalian lebih baik. Kemudian kita akan melakukan presentasi dan kelompok lain akan menanggapi, siapa yang tanya, mengkritik, menjawab. Nanti Ibu kasih poin siapa yang paling banyak aktif ya. Ya, Bu. Jadi kita lanjut aja ya langsung ke materinya ya. Itu Ya, Bu. sistem organisasi kehidupan. Ada nama PT-nya di sini? Ada, Bu. Coba lihat. Bisa nampak tulisannya? Bisa, Bu. Coba baca tadi. Sistem organisasinya dimulai dari apa? Dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ menjadi organisme, Bu. Betul. Dari mana yang paling rendah tuh? Dari sel, Bu. Contoh sel apa ya? Itu, Bu. Siapa yang tahu contoh sel? Lupa, Bu. Jadi contoh sel itu misalnya paling nampak kita telur. Oh, iya, Bu. Ya, telur itu adalah sel paling besar ya. Jadi mulai dari sel, Jaringan. organ, Sistem organ. Organisme. organisme siapa tahu contohnya? Kita, Bu. Kita, Bu. Badan kita berarti juga Kayak gitu, Bu, kayak ada tumbuhan sama kuda. Ya betul. Kalau di sini contohnya pipis, Bu. tumbuhan. Sini mau pipis. Bu, izin, Bu. Boleh, silakan nanti jangan lama ya. Ya, Bu. Ibu tunggu 5 menit ya. Ya, Bu. Jadi kalau di sini contohnya kuda kan di sini. Ya, Bu. Kalau hewannya, kalau tumbuhannya di sini rumput-rumput. Baik, kita masuk ke sel. Apa itu sel? Jadi sel itu adalah unit terkecil menyusun tubuh kita. Jadi unit terkecil penyusun tubuh kita. Jadi yang pertama menemukan sel itu adalah Robert Hooke. Jadi kan dia melakukan pengamatan ke sayatan Empuler ubi ya betul. Apa itu empuler, Bu? Jadi empuler ubi itu ada yang bagian putih di dalam tengah batangnya.
Oh iya, pasti tahu. kalau main pernah ambil Kayak kan? kabus, Bu. Iya pernah kayak itu. Jadi dia melakukan sayatan ke ampul ruby itu. Jadi nampaknya kayak peta-petakan gitu. Ya seperti itulah sel. Jadi kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Nanti Ibu jelaskan apa itu jaringan kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi sel itu apa? Unit terkecil bagi makhluk hidup. Betul. Kemudian jadi sel itu ada uniselular dan multiselular. Uni apa artinya? Nggak tahu, Bu. Satu. Jadi tubuh makhluk itu tuh cuma satu sel yang disusunnya. Dan multiselular itu banyak sel, multi kan. Di sini Ibu ada contoh apa ya, Mbak ya? Yang digambar nih ada gajah, Bu. Gajah itu apa? Multiselular atau uniselular? Multiselular. Betul. Kalau kebanyakan hewan bertubuh besar itu multiselular. Berarti kita nih multiselular, Bu. Ya, multiselular kan banyak sel dalam tubuh kita. Kalau uniselular contohnya di sini Bakteria. itu apa, Bu? Virus, Bu. Ya, itu virus. Jadi virus ada yang uniselular. Jadi sel itu ada dua jenisnya, eukariotik dan prokariotik. Jadi berarti itu artinya sudah atau nyata, kariot artinya inti. Jadi sel itu sudah memiliki membran inti. Jadi unsur-unsur dari intinya itu sudah terkumpul satu dan dibungkus oleh membran inti. Sama seperti mie kan, ada pembungkusnya kan. Yang pembungkusnya itu adalah membran inti dan mie-nya itu adalah Intinya, Bu. betul. Jadi dia sudah dibungkus gitu. Jadi dia tetap di satu tempat jalan. Kalau prokaryotik dia juga dua kata. Pro artinya sebelum dan kariot Inti. betul. Jadi dia belum memiliki membran inti. Sama seperti mie tadi. Kalau mie yang eukariotik sudah dibungkus kan. Kalau yang prokaryotik belum dibungkus. Apa contohnya tuh, Bu? Contohnya seperti bakteri, kemudian virus itu seperti itu. Itu prokaryotik, Bu. Itu yang prokaryotik. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bu. Berarti Tidak, Bu. Jadi lanjut kita ya. Ya, Bu. Kita tuh ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita kan ada hewan, ada tumbuhan. Anak-anak ada nampak nggak perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Bentuknya, Bu. Sel tumbuhan dia peta, sel hewan bulat, Bu. Kira-kira kenapa ya? Perbedaan dinding selnya, Bu. Wah, betul tuh. Karena dinding sel pada sel tumbuhan itu ada dan sel hewan itu tidak ada. Kalau di sel hewan itu ada membran sel, kalau di sel tumbuhan itu ada dinding sel dan membran sel. Jadi ada double ya. Jadi dia lebih berbentuk. Mungkin minggu besok kita akan lakukan praktikum, jadi anak-anak ibu dapat lihat perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nggak sabar praktikum, Bu. Iya tuh. Iya, Nanti Bu. ibu jelaskan apa aja bahan yang harus dibawa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kita masuk ke jaringan loh. Jaringan apa? Tadi udah Bu jelaskan apa jaringan? Kumpulan sel, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau menyampaikan aspirasinya? Nggak tahu, Bu. Jadi ibu perjelas ya, kata tadi betul ya kumpulan sel. Namun ibu agak sedikit perjelas. Jadi sel-sel itu yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu berkumpul membentuk jaringan. Jadi bukan asal sel-sel aja, tapi ada bentuk dan fungsinya yang sama baru disebut jaringan. Berarti kalau misalnya satu jaringan tuh berarti disusun oleh sel yang sama itunya, Bu, sama fungsi dan kerjanya, Bu. Ya, sama. Jadi harus sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Berarti kalau nggak sama dia nggak bisa menyatu ya, Bu? Enggak, beda nanti. Jadi kita ada hewan dan ada tumbuhan. Jadi jaringan kita ada jaringan Hewan dan tumbuhan. Jadi jaringan hewan dan tumbuhan itu berbeda ya. Sama seperti sel, tumbuhan dan hewan juga berbeda. Berarti jaringan hewan dan tumbuhan juga beda. Jadi nampak nggak jaringan hewan penyusun tubuhan hewan? Coba kayak dibacakan penyusun tubuh kita.
jaringan ikat, Terus, jaringan epitel, terus, jaringan saraf, kemudian jaringan otot, Bu. saraf tadi enggak saraf. Saraf ya tadi. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu fungsinya ya. Ya, Ini Bu. ada jaringan ikat. Jadi, fungsi dari jaringan ikat itu untuk mengikat. Jadi ada ikat khusus. Jadi ikat khusus itu seperti tulang. Tulang itu jaringan ikat ya. Jadi fungsinya untuk menegakkan lah. Fungsinya untuk memperkokoh lemak juga jaringan ikat. Itu jaringan ikat khusus. Kemudian ada epitel. Epitel itu berada di permukaan. Jadi epitel itu berfungsi untuk melindungi tubuh kita, baik itu organ, kemudian kulit kita juga ada epitel loh. Berarti di permukaan kulit kita ini jaringan epitel, Bu. Iya, ada epitel itu. Kan ada kadang kupas ke kulitnya ya. Iya, ada, Bu. Nah, itu jaringan epitelnya sudah mati, makanya mengupas. Kemudian ada saraf. Jadi tubuh kita ini banyak saraf. Karena ada saraf kita bisa merasakan panas, dingin. Kan ada tuh kalau kita megang teko panas, itu karena adanya saraf. Jadi saraf itu menyampaikan ke otak kita ya bahwa kalau teko itu panas. Bu, saat ini cubit-cubit, Bu. Tadi Ah, ada seperti itu. cubit. Nggak boleh ya, kita sedang belajar. Minta maaf dulu sama Salik. Coba jelaskan tadi apa fungsinya jaringan yang Ibu jelaskan tadi. Bu, jaringan ikat, Bu, untuk membentuk tubuh kita seperti ada tulang, ada lemak. Kemudian ada jaringan epitel yang di permukaan tubuh kita untuk melindungi tubuh kita, Bu. Kemudian ada jaringan saraf itu untuk memberi kita bisa merasakan kayak panas, dingin. Betul. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot apa? Daging, Bu. Betul. Kita kan sering makan daging. Daging itu adalah otot. Kan sering tuh makan paha ayam. Itu otot, namanya otot lurik. Jadi itu ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Jadi otot lurik tuh yang membungkus rangka. Kalau otot polos tuh ada di mana? Di organ. Ya, betul Sarli. Udah baca ya. Tapi katanya belum, Dede. Sedikit Nah, baca. ya, otot polos ada di organ. Kalau otot jantung? Di jantung kita, Bu. Sama dengan namanya otot jantung. Jadi ada banyak di jantung. Jadi kita masuk ke jaringan tumbuhan. Nampak nggak jaringannya? Nampak, Bu. Coba Nu bacakan penyusun jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan meristem, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, kemudian ada jaringan pengangkut, Bu. Nah, betul. Jadi ada jaringan pada tumbuhan juga berfungsi beda-beda juga fungsinya ya. Gimana jaringan meristem? Jaringan meristem itu membelah kan, untuk melindungi juga. Kemudian ada parenkim itu sebagai Penyokong, Bu. penyokong, jaringan penyokong. Penguat, Bu. Penguat. Ya, penguat. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jadi ada silem dan floem. Jadi ada pengangkut, dia mengangkut. Kalau kita kan darah yang mengangkut ya. Iya. Kalau orang tuh tumbuhan itu jaringan pengangkut. Ada silem dan floem. Kemudian organ. Apa itu organ? Kayak jantung, Bu. Betul. Itu contoh organ ya. Pengertiannya apa, Sali? Itu, Bu, kumpulan dari Kumpulan jaringan yang sama. Satu-satu, Sali dulu. Kumpulan jaringan yang sama, Bu. Jaringan yang memiliki fungsi yang sama lalu membentuk organ. Betul. Jaringan itu apa aja yang penyusun tubuh kita? Tadi dijelaskan loh, jaringan apa aja penyusun? Otot, Bu. Saraf, Ah. epitel. Satu lagi apa? Jaringan ikat. Betul. Jadi tubuh kita tuh disusun oleh jaringan, yang 4 jaringan tuh. Tapi porsinya beda-beda ya. Jadi organ itu kumpulan dari berbeda jaringan akan bentuk organ. Jadi beda-beda jaringannya ya. Jadi akan bentuk organ untuk fungsi tertentu. Ya, Bu. Nah, ini contoh dari organ. Ada tumbuhan dan ada hewan. Ada nampak nggak mana organ tumbuhan dan mana organ hewan? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Organ tumbuhan. Yang mana organ tumbuhan? Daun, Bu. daun yang tumbuhan. Organ Yang ada tumbuhan bunga, Bu. buah, Bu. Buah apa lagi? Daun. Terus Batang. ya, biji, batang.
batang. Nah, kalau hewan Ada jantung, hati, paru-paru, betul. mata, Bu. Itu semuanya adalah organ. Jadi jaring-jaring itu, jaring yang berbeda bukan ada 4 tadi itu akan membentuk organ. Ya, Bu. Kemudian ada sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ tadi itu akan membentuk sistem organ. Pada tumbuhan ada apa aja? Ada nampak nggak di slide Ibu? Kurang jelas, Bu. Kekecilan tulisannya Bu, nggak Wah, nampak. kecilan Ibu bacakan ya. Jadi ada sistem pernapasan, sistem pengangkut, sistem penguapan, dan sistem gerak dan lain-lainnya. Kalau sistem pada hewan apa aja? Pernapasan, pencernaan, peredaran darah, ekskresi. Kok di tumbuhan nggak tahu sistemnya? Ada pernapasan juga, Bu. Iya, lebih banyak ke hewan yang tahunya. Iya. Mungkin karena kita apa? Manusia. Manusia, Bu. Jadi tumbuhan dan hewan tuh ada juga sistemnya ya. Ayo yang terakhir dia apa? organisme, Organisme apa? Ya siapa tahu? Kumpulan dari sistem organ, Bu. Jadi organisme itu adalah kumpulan dari sistem organ. Nampak di sini nggak contoh dari organisme? Nampak, Bu. Mana tumbuhan, mana hewan? tumbuhan ada bunga ada Sia, Bu. Cempaka. Yang hewan apa? Harimau, gajah, orang hutan. Ya betul. Jadi yang atas itu adalah hewan, yang bawah itu adalah tumbuhan. Jadi sistem organisasi itu ada apa Dari- saja? sel, Terus jaringan. organ, sistem organ, organisme. Jadi sistem organisme itu terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jadi sekian yang Ibu jelaskan. Ada yang bertanya nggak? Enggak, Bu. Kita bagi kelompok aja ya. Ya, Bu. Sally sama Teddy satu kelompok, Tari dan Anu satu kelompok. Ya, Bu. Ibu bagikan RKS-nya ya. Nanti jawab RKS-nya, kemudian kita akan lakukan presentasi ya. Ya, Bu. Ini RKS-nya. Semuanya dikerjakan, Ibu. Ya, tapi banyak, Bu. dikit cuma. Nanti kalau nggak tahu kita akan diskusikan ya. Ya, Bu. Kumpulnya kapan, Bu? Sekarang, tapi kita melakukan Oh, sekarang. presentasi nanti. Iya, Bu. Jadi Iya, Bu. silakan jawab dulu ya. Iya, Ya, Bu. Jadi udah di akhir ya jadwal kita. Tadi sudah Ibu jelaskan sistem organisasi, kehidupan, dan sudah dijelaskan juga oleh temannya. Ibu anggap semuanya sudah tahu ya apa itu sistem organisasi. Ya, Bu. Jadi kita tutupkan saja membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita praktikum, jangan lupa bawa apa? Bawa tawai, Dan air comberan. Jangan lupa ya, minggu besok kita akan praktikum. Jadi kita akan lihat apa itu sel dan jaringan, kemudian apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.